Cerita dibuka masih di tempat pelatihan para pegawai baru. Di sana terlihatlah Guang Ik yang sedang makan sembari mendengarkan penjelasan instrukturnya mengenai beberapa peraturan. Mulai dari 10 orang di setiap kamar merupakan satu kesatuan atau satu kelompok. Instruktur juga meminta mereka semua untuk memilih ketua kelompok mereka setelah mereka makan. Saat itu Guang Ik nampak tertarik, tapi dia memutuskan untuk mengamatinya saja dulu. Setelah selesai makan, dengan tiba-tiba cewek blonde langsung menunjuk si bajigur rambut coklat yang akan menjadi ketua grup mereka. Alasannya, karena garis keturunan dari si bajigur rambut coklat ini sangatlah cocok untuk membuat dia menjadi ketua grup. Para anggota yang lain kemudian tidak merasa keberatan sama sekali, karena mereka juga setuju dengan hal itu. Tapi tak seperti yang lain, Guang Ik memiliki pandangan yang berbeda. Karena dia menganggap kalau sifat seorang ketua haruslah terbuka pada anggotanya, sedangkan si bajigur ini tidak. Sontak, dengan tiba-tiba, blonde kemudian langsung mengatai Guang Ik dan berkata kalau hal yang dia katakan itu tidak penting, karena di tempat ini, garis darahlah yang menentukan semuanya. Jadi, Guang Ik tidak pantas memberi pendapat kepada mereka. Pastinya, Guang Ik langsung merasa sangat kesal karena dia terus saja dihina oleh si blonde. Di saat yang sama, Johan kemudian menegur Guang Ik karena dia terlalu banyak bicara. Setelah selesai dengan aktivitas mereka tadi, mereka semua pun dibagikan beberapa perlengkapan yang terdiri dari iPad, pakaian, dan sepatu boots murahan. Dikarenakan saat ini sudah malam, mereka semua kemudian diperintahkan untuk melakukan sesi latihan singkat, kemudian tidur, karena besok mereka mempunyai banyak sekali tugas. Mereka semua pun melihat ke layar di mana Om Botak menjelaskan tentang perusahaan mereka. Karena Guang Ik tidak tahu apapun mengenai perusahaan, dia pun bertanya kepada Johan, tapi berakhir dikatai bodoh. Sementara itu, dengan tiba-tiba, Om Botak pun memberitahu kalau nama perusahaan mereka adalah Telekomunikasi Hwarin, dan tujuan mereka dilatih adalah untuk merekrut staf reguler Hwarin. Perusahaan mereka dibantu oleh pemerintah, tetapi mereka hanya bekerja untuk rakyat dan negara. Dan juga mereka bukanlah PNS. Dia berkata kalau standar penerimaan sekarang sangatlah ringan. Dan kalau mereka berada di zamannya dulu, mereka tidak akan lolos jika mereka tidak berlari di atas pisau. Om Botak kemudian menyuruh mereka semua untuk berlatih dengan keras kalau mereka tidak mau mokat nanti. Dia pun langsung mengakhiri pertemuannya di situ saja. Tetapi karena itu terlalu singkat, Mbak Cantik kemudian menambahkan kalau tujuan utama dari perusahaan adalah untuk membantu mereka semua mengendalikan atau menggunakan kekuatan immortal mereka dengan baik. Setelah mendengarnya, Guang Ik sedikit penasaran mengenai kata-kata menggunakan kekuatannya dengan baik. Karena sekarang sudah semakin larut, mereka pun langsung bersiap untuk tidur. Saat itu, Guang Ik langsung menggunakan penumpul indranya. Dia juga merasa nyaman di sini dibandingkan saat berlatih bersama guru Imo di tengah hutan yang mempunyai nyamuk sebesar lalat buah. Tapi, walaupun dia sudah menumpulkan indranya ke indera manusia, dia tetap saja terganggu karena para bayi sensitif di sekitarnya malah teriak-teriak dikarenakan saling terganggu. Woi, lu bisa berhenti nafas nggak sih? Ganggu banget sumpah. Lah, lu mau gue mati gitu? Ya, lu mati aja sono. Di saat yang sama, Guang Ik pun langsung terpikir perkataan ayahnya yang berhasil mengendalikan indranya dalam 3 tahun. Dan menurutnya, saat ini para bayi ini sedang berada di fase paling sensitif mereka. Saat itu, Johan pun berkata dengan lesu kalau malam ini mungkin dia tidak bisa tidur lagi. Karena merasa aneh, Guang Ik pun bertanya bagaimana caranya dia tidur selama ini. Karena mustahil kalau si Johan ini nggak tidur loh dan terus-menerus begadang. Johan pun menjawab kalau misalnya dia sudah putus asa, mungkin dia akan memukul lehernya atau mengirisnya saja agar dia bisa pingsan dan tidur nyenyak. Setelah mendengarnya, dengan tiba-tiba Guang Ik menawarkan bantuan peniduran dengan suara yang excited sekali. Tentu, Johan meremehkan Guang Ik karena menurutnya itu tidak bisa dilakukan oleh Guang Ik. Karena jika Guang Ik salah dalam mengatur kekuatannya, dia malah akan membuat orang pingsan selama 2 hari. Ya, karena terlalu banyak bicara, Johan pun langsung terkena kok milik Guang Ik yang tentu saja sudah sangat terlatih akibat sering sparring dengan ibunya di atas ring selama hidupnya. Saat itu,
Gitai seketika ketar-ketir karena Johan langsung pingsan sambil mengeluarkan suara yang aneh. Setelah berhasil melakukannya, Gitai kemudian berkata kalau Guang Ik ini merupakan seorang pil tidur. Saat itu, Guang Ik bertanya, apakah Gitai mau memimpikannya juga? Of course, Gitai langsung menurutinya. Ya, walaupun kelihatannya sedikit sakit sih kalau menurut saya. Alhasil, Gitai langsung tertidur lelap dalam kurung pingsan. Guang Ik pun bertanya, apakah ada lagi yang ingin memimpikannya? Dan tak disangka, semua orang kecuali si bajigur rambut coklat langsung mengangkat tangan tanpa tahu malu. Ya, karena mereka menginginkannya, malam itu terdengar suara-suara aneh dari ruangan grup mereka. Sebagian besar grup mereka telah dikirim oleh Guang Ik ke alam tidur. Dan yang tersisa, tinggal si pangeran kecil bajigur rambut coklat dan juga si putri kecil kasar yang berambut blonde. Saat itu, seakan tak tahu malunya, si putri kasar ini langsung menghina Guang Ik, kemudian meminta bantuannya. Tentu, karena mendengar hal itu, langsung membuat Guang Ik tidak mood. Tapi, cewek blonde kemudian berkata kalau Guang Ik harus saling membantu teman-teman kelompoknya, karena mungkin di lain waktu dia juga akan menolong Guang Ik. Anjir, sombong banget ini orang. By the way, di sini dia pakai bahasa kasar ya. Setelah mendengarnya, Guang Ik pun tambah tidak mood dan langsung mau menolaknya. Tapi dengan tiba-tiba, entah bagaimana sebuah metode cemerlang seketika terlintas di kepala Guang Ik, yang membuat dia langsung dalam keadaan mood yang bagus dan juga langsung setuju untuk membantu cewek blonde. Dengan pelan, Guang Ik pun menyuruhnya untuk menarik nafas dalam-dalam. Dan sebelum dia mengeluarkan nafasnya, Guang Ik pun langsung melancarkan serangan mematikan yang bernama neck slice tepat ke arah leher si cewek blonde. Alhasil, entah kenapa, semua rasa tak enak dalam hatinya langsung hilang dalam sekejap gitu. Setelah melakukan hal yang sangat-sangat dia ingin lakukan sedari dalam mobil. Setelah itu, Guang Ik pun tersadar kalau masih ada satu lagi yang belum. Sontak, dia pun mengangkat tangannya sambil tersenyum dan mendekat ke arah si bajigur. Seakan tak ingin dibantu, bajigur pun langsung tidur dan mengabaikan Guang Ik. Dan karena itu kemauan si bajigur, Guang Ik pun dengan senang hati menerimanya, karena dia juga sudah ngantuk. Tak berselang lama, pagi pun tiba, dan semua orang di grup 3 tertidur nyenyak, kecuali satu orang. Melihat hal tersebut, Guang Ik langsung tersenyum dengan sangat lebar karena tak sabar untuk menunggu malam selanjutnya. Di hari itu atau hari kedua, semua orang disibukkan oleh pelatihan Om Botak yang menyuruh mereka semua lari hingga lemas, kecuali satu orang yang sekarang sedang pura-pura kecapean. Di jam kedua, mereka semua diajari oleh Mbak Cantik mengenai teknik bertarung atau martial art, yang adalah keahlian Guang Ik karena dia itu shapeshifter yang dapat meniru gerakan bela diri hanya dengan menontonnya saja. Jadi of course dia sudah sangat jago. Dan ya, sesuai dengan dugaan kita semua, ada satu orang songong yang nantangin Guang Ik untuk berlatih gulat. Dengan tiba-tiba, orang ini kemudian maju dan menyerang Guang Ik menggunakan tackle, dengan tujuan untuk menjatuhkannya dan menyerang Guang Ik saat dia sudah terbaring. Tentu saja, saat itu Guang Ik juga berakting jatuh. Tapi mungkin karena dia sedikit kesal dengan wajah orang ini, dia pun langsung meninju wajahnya hingga pingsan di tempat. Of course, Guang Ik tetap berakting di sana juga. Dan pada jam ketiga, Lilin menyuruh mereka untuk berlari atas pisau. Yang ya, gimana ya? Saya jadi pengen ketawa ngelihatnya ini. Mana pisaunya nggak rata, banyak celah menghindarnya, panjangnya cuma 3 cm. Dan aduh, gimana? Semua orang di situ tentu saja kaget karena melihat hal itu. Bahkan Guang Ik juga kaget karena ini sama sekali tak ada apa-apanya dengan pisau tentara bertebal 1,5 cm dengan panjang 30 cm yang dia injak setiap hari. Ditambah pisaunya juga sangat-sangat tajam dan seperti gergaji. Saat itu Guang Ik merasa kakinya seperti digelitik. Tapi karena ini ujian, dia berakting seperti merasa sangat kesakitan. Tak terasa, seminggu kemudian berlalu dengan sangat cepat. Dan karena saat ini malam hari, Guang Ik merasa sangat senang dan tidak sabar melihat hiburan apa lagi, atau apakah si bajigur akan menolak tawarannya lagi ataukah tidak.
Tapi setelah dia sampai di dalam, Guang Ik merasa aneh dengan situasi yang dia lihat. Karena penasaran, Guang Ik pun bertanya, dan dia diberitahu kalau ada kejadian kemarin malam yang melibatkan ketua grup mereka. Tak lain adalah si Bajigur. Yohan memberitahu kalau ketua grup mereka berkelahi dengan beberapa orang kemarin malam karena dia tak bisa tidur. Dan dia pun langsung mengalahkan mereka semua. Tapi hasilnya, saat mereka latihan tadi pagi, orang-orang melihat grup mereka dengan tatapan yang aneh. Sementara itu, dengan tiba-tiba, Guang Ik pun mendengar suara langkah kaki dari beberapa orang yang menuju ke ruangan mereka. Saat itu, Bajigur kemudian memperingati mereka semua untuk tidak ikut campur dalam masalahnya. Tentu saja, Guang Ik langsung setuju dengan hal itu. Setelah itu, beberapa orang dengan mata panda tebal pun langsung membuka pintu dan tiba-tiba langsung bertanya, siapa orang yang bernama Guang Ik? Saat itu, dia pun mengulangi kata-katanya sekali lagi. Kali ini dengan suara yang lebih lantang di depan semua orang. Saat itu, Guang Ik menyaut dan menduga kalau ada kemungkinan si Bajigur menggunakan namanya dengan sembarangan atau semacam membuat masalah gitu, menggunakan namanya. Saat itu, karena sudah mengetahui siapa Guang Ik, si preman langsung menatap Guang Ik dengan tatapan yang sangat tajam. Tentu saja, karena Guang Ik di sini juga kesal, dia pun menatap orang itu dengan pandangan yang sama. Dan dengan tiba-tiba, si preman pun berkata, kalau dia juga mau memimpikan Guang Ik. Jing jijik. Setelah mendengarnya, semua orang pun terdiam membisu, terkecuali Yohan yang sangat-sangat ngakak di belakang mereka semua. Saat itu, Guang Ik pun meminta maaf dan berkata kalau dia masih menyukai perempuan. Preman kemudian menjelaskan kalau selama seminggu mereka tidak bisa tidur dan mereka semua merasa seperti mau mokat akibat hal tersebut. Jadi dia meminta tolong pada Guang Ik untuk menidurkan mereka juga, walau hanya malam ini saja. Ya, setelah mendengarnya, Guang Ik pun menuruti mereka semua dan pergi bersama mereka untuk menidurkan beberapa bayi cengeng. Sementara di jalan, Guang Ik bertanya bagaimana mereka bisa mengetahui hal itu. Preman pun berkata kalau semua orang di asrama sudah tahu akibat ulah Kim Yohan yang merupakan anggota grup 3. Singkatnya, mulutnya si Yohan ini ember banget gitu. Guang Ik juga bertanya mengenai alasan dia berkata sesuatu yang menjijikan seperti tadi. Sontak, preman pun menjawab kalau Yohan menyuruh mereka berkata seperti itu supaya Guang Ik mau menidurkan mereka. Memang si Yohan ini cok. Singkatnya, malam itu Guang Ik memberikan semua anggota grup 1 sebuah neck slice sesuai permintaan mereka. Dan ya, pagi harinya, si preman tiba-tiba menjadi sangat ramah kepada Guang Ik. Tapi kayaknya orang-orang salah paham karena kata-kata yang digunakan preman sedikit gimana gitu. Sedikit ya begitulah. Setelah sarapan, pelatihan mereka pun berlanjut. Mereka semua dilatih oleh Om Botak untuk menambah kebugaran dan daya tahan mereka dengan cara berlari. Yang lain sangat kecapean dikarenakan hal tersebut. Tapi ada satu orang yang lebih capek dari mereka semua. Dan itu adalah si gendut. Dikarenakan si Guang Ik selalu mengincar posisi kedua terakhir, dia melihat dengan jelas kalau gendut sepertinya kesusahan sekarang. Saat Guang Ik bertanya sama gendut, gendut pun menjawab kalau dia tidak apa-apa sekarang. Di saat itu, gendut yang sudah pasrah langsung menyerah begitu saja, karena menurutnya tidak mungkin dia bisa sampai. Mendengar hal itu, Guang Ik pun maju dan berkata kepadanya untuk menjadi pria yang tak kenal kata menyerah. Dikarenakan kata-kata tadi merupakan slogan suatu film, gendut merasa seperti terhina, jadi dia sedikit tersinggung di situ. Tapi di atas semua itu, dia menyuruh Guang Ik untuk membiarkannya saja. Tentu saja, dengan sikap Guang Ik, dia pasti tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Jadi sudah pasti, dia langsung membantu si gendut untuk mencapai garis akhir. Karena apa yang sudah dimulai haruslah diselesaikan. Guang Ik pun membantu gendut berlari, dan dia juga memberikan beberapa saran kepada gendut agar dia tidak cepat capek. Di sisi lain, Om Botak melihat Guang Ik yang sedang membantu gendut dan terlihat seperti memikirkan sesuatu.
Tak lama kemudian, Gendut dan Guang Ik sampai ke garis akhir. Tapi sayang sekali, waktu mereka berdua sudah habis. Alhasil, mereka berdua mendapatkan minus 5 poin karena terlambat. Saat itu, Gendut nampak seperti kebingungan dengan sikap dari Guang Ik. Dia pun bertanya dengan alasan Guang Ik sampai mau menolong orang sepertinya. Mendengar hal itu, Guang Ik kemudian hanya mengeluarkan jawaban yang sangat-sangat sederhana kepada si Gendut. Namun sebenarnya, jawaban Guang Ik yang sebenarnya adalah karena dia tidak memerlukan alasan logis untuk menolong orang yang jatuh atau tenggelam. Dan Guang Ik yakin kalau pemikirannya itu sama dengan orang yang menolongnya dulu. Jadi, dia tidak perlu alasan untuk melakukan sesuatu yang baik. Scene kemudian berpindah di tempat ganti pakaian pria atau di tempat loker gitu. Di sana, Johan bertanya apakah Guang Ik akan menidurkan grup satu lagi seperti kemarin. Guang Ik pun menjawab iya karena mereka sudah meminta tolong kepadanya. Saat itu, Johan pun meminta Guang Ik juga untuk menidurkan pemimpin mereka, yaitu si bajigur rambut coklat. Karena sekarang mata pandanya sudah mau sampai ke pipi dikarenakan dia tidak tidur hampir 2 minggu. Tapi Guang Ik menjawab kalau dia selalu saja menawarkan bantuan, tapi bajigur malah selalu menolaknya dengan kata-kata yang kasar. Di sisi lain, Guang Ik melihat Gitei yang sedang murung. Jadi dia pun bertanya alasan Gitei seperti itu kepada Johan. Johan kemudian menceritakan apa yang terjadi tadi. Sewaktu mereka berada di toko tadi, Gitei tak sengaja menabrak Blonde dan tak sengaja juga menjatuhkan dompet Blonde kemudian melihat namanya. Tentu, karena dia ini orangnya ramah, Gitei kemudian memungut dan memberikan dompet itu kepada si Blonde dengan maksud untuk berkenalan dengannya. Tapi sebelum sempat mengatakan namanya, dia malah langsung dikatangi dan dikacangin oleh si Blonde dengan begitu kasar. Alhasil, sejak tadi pagi, Gitei pun nampak murung seperti sekarang. Saat itu, Guang Ik pun maju untuk menenangkan Gitei yang sangat-sangat murung karena hal itu. Tapi, Guang Ik merasa ada sesuatu yang lain dari Gitei. Dan ternyata, Gitei sudah menjadi bucin, sampai-sampai dia tidak peduli dengan apa yang Blonde lakukan kepadanya. Setelah berganti pakaian, mereka pun berjalan menuju ke ruangan sambil berbincang. Tapi tiba-tiba, Guang Ik merasa mendengarkan suara ramai di arah ruangan mereka. Dan seperti dugaannya, memang benar terdapat banyak sekali orang di depan ruangan mereka atau ruangan grup 3. Salah satu dari mereka kemudian melihat Guang Ik dan berkata kalau Guang Ik sangatlah hebat membuat orang tertidur, bahkan sampai tidak membuat efek samping. Sontak, mereka semua pun mengatakan mantra yang preman katakan pada Guang Ik sebelumnya. Dan hal itu membuat Guang Ik nampak sakit kepala setelah mendengar semua kata-kata mereka. Di samping itu, dia pun langsung mengarahkan pandangannya kepada Johan yang merupakan akar dari masalah ini atau si biang kerok. Dan ternyata memang benar bahwa Johanlah yang melakukannya dengan kedok hanya memuji Guang Ik saja. Hanya memuji mulutnya bangke. Di saat yang sama, Guang Ik merasa kebingungan karena banyak sekali orang yang harus dia tidurkan. Karena Guang Ik harus mengatur kekuatannya untuk setiap orang dan setiap situasi mereka, agar mereka tidak mengalami efek samping seperti ketiduran 2 hari. Dan setidaknya untuk sempurna melakukan hal itu, dia harus melakukannya dalam waktu yang lama untuk setiap orang. Singkat cerita, malam itu hampir semua orang di asrama memimpikan Guang Ik sang dewa tidur. Setiap malam, Guang Ik memberikan berkat kepada mereka yang tidak bisa tidur. Dan untuk malam ini, itu telah selesai. Jadi sekarang, tinggal satu ritual terakhir yang tersisa, yaitu menanyai si bajigur yang sedang menderita karena ingin tidur tapi tak bisa. Walaupun reaksinya masih sama seperti hari biasa, entah kenapa sampai sekarang Guang Ik tidak membenci si bajigur berambut coklat dikarenakan kelakuannya sendiri. Setelah beberapa waktu, Guang Ik sadar
kalau skill Dewa Tidurnya semakin meningkat, dan alhasil Guang Ik seperti menjadi pemimpin seluruh peserta asrama dan menciptakan kerjasama yang baik untuk seluruh orang di asrama. Para instruktur juga tidak keberatan dengan apa yang dilakukan oleh Guang Ik, karena seluruh peserta pelatihan ini bisa tidur berkat bantuan Guang Ik. Alhasil, karena kepopulerannya yang sangat, Guang Ik pun mendapatkan banyak julukan yang aneh. Tapi yang paling aneh adalah Nek Guang, karena rata-rata seluruh peserta pelatihan memanggilnya begitu. Of course, Guang Ik merasa tidak nyaman dengan itu. Tapi dia membiarkan saja, karena sekarang dia menjadi semakin dekat dengan para peserta. Dan juga tak berasa kalau masa orientasi atau pelatihan para bayi sensitif hampir selesai.